Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, anak muda shalom. Kurang bersemangat shalom. Haleluya, berapa banyak yang kau diberkati sepanjang minggu ini. Yes, haleluya. Kita percaya kita datang ke tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya yang ada. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita ambil sikap menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami mau menanggalkan segalanya Tuhan Yesus. Sebab kami datang ke tempat ini hanya untuk memuji memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang dulu tak ku pikirkan, sekarang kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Segenap
lingkungan ini mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami berikan syukur. Oh, ku beri syukur hanya ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Kami berikan puji syukur hanya bagimu ya Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Hati kami berlimpah-limpah dengan pengucapan syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang menolong, memimpin. Dan Engkau Allah yang mendidik akan setiap kami ya Tuhan. Ajar-ajari kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus mempersiapkan kami untuk menjadi orang yang mengenal Engkau dengan baik, menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Hari ini kami datang dengan kerendah hati, sujud, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji, menyembah Engkau, Engkau disenangkan. Dan kami di saat kami boleh menyenangkan Engkau, satu hal yang kami percaya, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit surga. Engkau mencurahkan berkat-Mu berlimpah, limpah-limpah atas jemaat-Mu yang hadir hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Hari ini juga Tuhan, kalau kami datang, ada yang membawa pergumulan di hidup kami. Kami percaya Engkau yang menjawab semua indah pada waktunya. Khusus hari ini buat ibu-ibu ya Tuhan yang sedang dirayakan. Kami percaya ibu-ibu semuanya diberkati berlimpah-limpah dan anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya keluarga lepas keluarga dijaga, dinaungi oleh seorang ibu yang dahsyat, ibu yang luar biasa, ibu yang mendidik anak-anaknya dengan benar, sehingga kami percaya anak-anak yang dididik oleh ibu-ibu semuanya menjadi teladan dimanapun anak-anak itu berada. Thank you Jesus, thank you. Hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan di tempat ini boleh membangun keluarga lebih lepas keluarga, sehingga kami Tuhan semakin dekat, bahkan melekat dengan Engkau ya Tuhan, dan didapati dari setiap kami ya Tuhan, itu boleh berbuah lebat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Biarlah firman hari ini boleh membangun, membangkitkan, menuntun langkah-langkah kami sehingga kami tidak berjalan menyimpang ke kiri maupun ke kanan ya Tuhan. Kami berjalan di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Vera yang akan menyampaikan pesan-pesan di tempat. Yang kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Semuanya kami mendapat pengertian yang baru daripada Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan menuju rumah-Mu ya Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka. Sehingga di tempat ini hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, diagungkan bersama-sama dari tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jamah setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Oh Yesus, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama angkat suaramu, nyatakan di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Bapak Ibu saja nyatakan dari awal bersama-sama. Di hadirat
serahkan di hadiratmu. Ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkatmu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Nyatakan segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku kami mengasihimu Tuhan. Yesusku, cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Biar musiknya memuji Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat suaramu kepada Tuhan. Nyatakan Dia hadir di tempat ini, menjamah setiap kita di tempat ini. Mari undang Yesus, mari sebut nama Yesus. Yesus hadir dalam hati kami ya Tuhan. Hadirlah dalam hati kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Oh ya dabatagara labasidagara bada. Bawa kami ya Tuhan. Bawa kami lurus kepadamu Tuhan. Kami tidak mau memandang yang lain. Kami hanya memandang Yesus saja. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang beribadah kepadamu Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan. Oh ya nyatakan kepada Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam. Lebih sungguh-sungguh nyatakan kepada Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Nyatakan kepada Tuhan. Segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawa kami, bawaku mendekat padamu,
hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu. Terbukalah pintu surga, turunlah hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, menyerahkan segalanya hidup kami Tuhan, sepanjang minggu ini ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan kepadamu Engkau baik ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi setiap kami, umat-Mu. Kau biarkan satupun dari setiap kami luput Tuhan daripada pandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau menyertai setiap kami ya Tuhan. Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menyatakan kepadamu ya Tuhan. Kami mau angkat suara kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau mengucap syukur. Haleluya. Kami bawa korban persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh ya ini kami ya Tuhan. Kami memandang kepadamu ya Tuhan. Kami sembah Engkau, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Pakai bibirmu untuk memuliakan nama Tuhan. Oh ya baharui setiap hati kami ya Tuhan. Baharui setiap hidup kami ya Tuhan. Oh ya kami mau Roh-Mu untuk tinggal di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sebab kesukaan kami ialah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Ajar kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan.
Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, 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 menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Segala pujian syukur kami berikan kepadamu, ya Allah kami. Haleluya, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kami puji Kau dengan pujian tertinggi bersama bertepuk tangan. Bagi Dia segala, mari bertepuk tangan di atas kepala, sembah Tuhan, tak syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia,
Dia Allah kekuatan yang mampu menjadikan kita lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang percaya, sekali lagi bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya mengucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara shalom. Kita hampir penuh di tempat ini tapi suaranya masih kurang semangat. Shalom. Haleluya, kita semua dipakai Tuhan luar biasa, amin. Namun sebelum itu izinkan kami bertanya di tempat ini bagi Bapak Ibu anak-anak muda yang baru pertama kali hadir, bolehkah kami dengan hormat mengangkat tangan? Kami rindu mengenal Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Apakah ada? Jangan malu-malu Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Bolehkah kami mengenal? Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya walaupun kita hampir setengah penuh, tapi kita percaya Tuhan itu hadir memenuhi setiap umatnya. Yang setuju katakan amin. Tapi masih ada bangku tersisa. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengajak teman-temannya, rekan-rekan keluarga ke tempat ini untuk beribadah bersama di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak engkau mau dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang? Bolehkah lambaikan tanganmu tinggi? Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sebab Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Nyatakan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi, nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan kedua tanganmu bersama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Engkau yang dijadikan lebih dari pemenang, sorakan. Haleluya. Dari awal bersama-sama nyatakan pujian ini. Lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan kiri kananmu. Jika Allah di pihak, bilang tidak ada. Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sutama power, lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Bangkitlah gerejamu Tuhan di tempat ini. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna menjadikan lebih dari pemenang. Bapak Ibu saja nyatakan pujian ini dari awal. Lebih dari pemenang. Kurang kuat. Jika Allah di pihak kita, pada kita lebih dari. Tunggu sebentar. Tunggu, kita semua sepertinya beberapa dari kita lebih dari pemenang. Tapi untuk menyanyikan pujian ini, ada baiknya kita lebih bersemangat lagi.
Kami mengundang ibu-ibu yang masih duduk di belakang. Kami mengundang untuk bangkit berdiri. Ayo kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan di tempat ini. Haleluya. Katakan dari awal, lebih dari benar. Lebih dari lebih bersemangat. Haleluya. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa. Jika Allah dipihak, bersemangat. Yes. Kita lebih. Yes. Bapak Ibu semuanya lambaikan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari yang bisa melompat bersama. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih musik memuji Tuhan, bersama-sama bertepuk tangan. Di model lagu ini kita bersama bersaut-sautannya Bapak Ibu. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Tunjuk semuanya, semua lebih dari pemenang. Jika Allah ada di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Bertepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati kami ya Tuhan. Bangkitkan iman setiap kami. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih sekali lagi. Bersemangat. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari semuanya, lebih daripada pemenang. Semua lebih dari pemenang. Umat pemenang, sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Katakan kiri kananmu sekali lagi sebelum duduk, kamu lebih daripada pemenang. Yes. Percayalah. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiba saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita percaya kita dikuatkan. Engkau yang terikat akan dibebaskan. Engkau yang sakit akan disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Sekali lagi dari awal bersama-sama. Aku rindu
mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar kami memuliakan, biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai, Indonesia, ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan semesta alam. Dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini.
dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama di atas nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan perkasa, yang percaya diberkati bersama-sama. Katakan Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, cinta selamanya. Kami bersyukur Bapa untuk sore hari ini. Kami masih mendapat satu kesempatan lagi Tuhan untuk duduk diam di kaki-Mu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Sampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi kami pribadi, lepas pribadi di sore hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu lebih lagi dari hari-hari yang lalu Tuhan. Kami perlu firman-Mu itu Tuhan. Kami butuh kekuatan yang baru. Biar kami disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami dikuatkan dengan firman-Mu di sore hari ini Bapa. Dan hidup kami diubahkan menjadi semakin sama seperti Kristus. Oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di sore hari ini Bapa. Urapi semua kami yang hadir, kami yang mendengarkan ya Tuhan. Agar kami dapat pengertian yang baru. Agar kami sungguh-sungguh memahami arti kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Roh-Mu yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu. Roh-Mu yang terus Tuhan berbicara dan menguasai seisi ruangan ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini waktu-Mu ya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat dan jemaat-Mu. Ini waktu-Mu Tuhan untuk berbicara bagi umat-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami berdoa. Pada setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom.
Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Vera, saya ibu dari 2 orang anak. Tadi pagi saya datang dengan anak saya, tapi sore ini saya datang dengan rekan satu pelayanan. Saya adalah gembala sidang di satu gereja di daerah Simpang Melati, lumayan jauh kalau dari sini. Ya, di nama gerejanya GBI Seroja 1. Jadi supaya kalau nanti kita ketemu satu waktu kita bisa kasih senyum ya Pak ya, Ibu ya. Jadi ini muka saya nggak pakai masker hari ini. Baik, mukanya jangan tegang-tegang Ibu, saya jadi deg-degan di depan sini. Baik, mari kita buka Alkitab kita, langsung saja. Bangkit dan bersinar sebagai murid Kristus, amin. Itu tema yang diberikan kepada saya di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Baik, Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 kita bisa baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, 3-2 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat-ayat yang kita baca ini merupakan bagian dari amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Amin. Amin. Siap melaksanakannya? Banyak yang ragu-ragu, banyak yang gak yakin gitu ya. Tapi ini suka gak suka, mau gak mau harus kita kerjakan. Karena kalau kita berkata kita adalah pengikut Kristus, ini adalah hal yang harus kita lakukan. Amin. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Murid siapa? Murid Yesus. Bukan murid Bapak Gembala di sini, bukan murid Korbakum di sini, bukan juga murid Vera. Bukan. Tetapi murid Yesus. Nah, sebelum kita memuridkan orang lain, sebelum kita menjadikan orang lain sebagai murid, karena ketika kita memuridkan orang lain, kita harus memperlengkapi orang tersebut. Betul? Seorang guru di sekolah, dia memperlengkapi muridnya dengan ilmu yang sudah dikemas sedemikian rupa, sedemikian padat gitu. Jadi ketika si murid ini nanti lulus, dia siap menghadapi tantangan zaman ini dengan ilmu yang sudah dibekali kepadanya. Betul? Itu kan yang kita pelajari di sekolah, di kampus, di kuliah gitu ya. Lalu bagaimana dengan kita sebagai orang percaya yang diminta untuk memuridkan? Kita harus memperlengkapi orang lain. Lalu bagaimana kita bisa memperlengkapi orang lain kalau kita sendiri tidak lengkap? Bagaimana kita bisa mengajar orang lain ketika kita belum belajar? Betul? Itu sebabnya kita harus melakukan satu bagian dulu sebelum kita pergi dan memuridkan orang lain, yaitu kita harus bangkit dan bersinar menjadi murid Kristus. Bukan hal yang mudah, gak semua orang suka belajar. Orang kalau disuruh belajar pasti ngomel-ngomel, ya kan? Yang sekolah, yang kuliah, kalau orang tuanya belajar, kapan belajarnya? Males kan, enakan main game gitu. Kita yang mungkin usianya sudah dewasa gitu ya, saya nggak bilang, nggak ada yang tua di sini, sudah dewasa semua. Kalau disuruh belajar lagi, mikir, capek. Karena kenapa? Belajar itu adalah proses yang sebenarnya melelahkan. Tetapi itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Banyak orang lebih suka jadi guru, karena enakan jadi guru kan. Kalau jadi guru itu kita tinggal ngomong, ya kamu harus begini ya, kamu harus begini ya, kamu harus begini, betul? Enak kan? Kita selalu ngasih petunjuk. Karena kenapa? Kalau orang yang jadi guru tuh biasanya lebih dihormati, lebih dihargai, ya kan?
dituakan walaupun misalnya masih muda, tapi kalau dia seorang guru dikasih tempat yang terhormat gitu. Sama seperti kalau sekarang ini boleh dikatakan saya yang jadi gurunya gitu kan. Saya dikasih tempatnya di depan, nggak boleh duduk di belakang. Walaupun misalnya saya lebih suka duduk di belakang, pasti saya disuruh pindah. Janganlah Bu, duduknya di depan aja gitu. Dikasih tempat yang terhormat dan semua orang suka dengan hal ini. Tetapi untuk sampai di posisi itu, nanti kita semua akan jadi guru. Guru apa? Guru dari firman Tuhan untuk kita mengajar orang lain. Tapi untuk sampai menjadi posisi itu, sebelum mencapai posisi itu, kita harus menundukkan diri dulu menjadi seorang murid. Ini yang gak mudah, gak semua orang mau. Tetapi kalau kita mau menjadi pelaksana dari amanat agung Yesus, bagian ini harus kita kerjakan, amin. Apa yang menandakan bahwa kita adalah seorang murid, yaitu ketika kita mau taat kepada kebenaran firman. Di ayat 16 saya bacakan buat kita, dari pembacaan kita ini dari Matius 28, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Nah, murid-murid ini taat. Karena kenapa? Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus pernah bicara kepada mereka di dalam Matius 26 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Yesus itu sudah kasih tahu sebelumnya, nanti ya. Nah, Tuhan Yesus sudah ngomong sama murid-murid, nanti aku akan mati, disalib, lalu dikubur selama 3 hari, lalu pada hari yang ketiga akan bangkit, gitu. Nah, setelah kebangkitan Yesus, para murid ini kan sebenarnya udah ketemu dengan Yesus, ya nggak? Ayo, Alkitabnya dibaca nggak nih? Kalau sampai nggak tahu murid-murid udah ketemu sama Tuhan Yesus, ada beberapa kali loh, bukannya sekali 2 kali, ada beberapa kali ketemu dengan para murid. Lalu sebenarnya kalau logikanya gini, kalau udah pernah ketemu ngapain sih ketemu lagi? Karena di tempat mereka ke Galilea itu jalannya jauh. Masa itu nggak ada mobil, nggak ada pesawat, nggak ada seperti sekarang gitu kan, tinggal beli tiket gitu ya, bisa naik segala kendaraan, nggak melelahkan. Walaupun capek juga, tapi nggak secapek mereka yang harus jalan kaki. Ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan, tetapi mereka mau taat. Karena kenapa? Mereka mau bertemu dengan gurunya. Mereka memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, guru agung mereka. Hari ini mari tanya diri kita masing-masing, masihkah kita rindu bertemu dengan Yesus? Atau kita merasa cukup hanya di hari Minggu saja, dalam ibadah hari Minggu? Pokoknya Tuhan lihat ya, dalam 1 tahun saya gak pernah absen. 52 minggu, kalau misalnya tadi gitu ya, di sini ada absennya gitu kan, buku absennya tuh penuh, terisi, nggak pernah 1 kali pun izin, nggak pernah alfa, selalu hadir gitu. Bukan itu yang Tuhan cari. Hari ini kita masih memiliki kerinduan kan? Seperti pada murid tadi, seperti ke-11 murid ini, walaupun mereka sudah pernah bertemu dengan Tuhan, tapi mereka memiliki kerinduan untuk bertemu lagi. Ingat gitu, Yesus bilang nanti kalau aku sudah bangkit, kita ketemu di Galilea. Waktunya sudah ditentukan. Dan mereka taat, rela bersusah payah ke sana. Kenapa mereka demikian? Karena mereka meyakini, mereka mengidolakan, mereka mengagungkan Yesus dalam hidup mereka. Hari-hari ini, zaman kita sekolah dulu pun kita pernah punya guru idola kan? Ada satu guru yang kita senang gitu. Kalau dia ngajar, pokoknya kita happy aja bawaannya kalau pelajaran beliau. Kita pengen seperti guru itu. Itu makanya kalau anak TK, anak SD tanya, mau jadi apa cita-citanya? Mau jadi guru. Kenapa? Karena membekas di hati mereka sosok guru. Lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita menjadikan Yesus sebagai panutan kita? Masihkah kita menjadikan Yesus sebagai idola kita? Pokoknya apapun yang terjadi, aku mau seperti Yesus. Masih gitu enggak? Atau sekarang idolanya udah berganti? Yang muda-muda pasti punya idola.
Muka-mukanya muka-muka K-popers nih, ya kan? Gitu kan. Yang ibu-ibu, bapak, siapa yang menjadi idola kita hari ini? Atau kita mengidolakan diri kita sendiri? Hati-hati kita. Sekarang banyak orang mengidolakan dirinya sendiri, bukan lagi mengidolakan Yesus dalam hidupnya. Kita merasa cukup dengan hari Minggu saja datang beribadah. Pokoknya udah nyanyi, udah lompat-lompat, udah tepuk tangan, udah cukup. Itu udah cukup untuk 1 minggu ini, modal 1 minggu. Dengar firman di hari Minggu itu udah cukup. Lalu ketika diajak kita FA, kita gak mau datang lagi. Mari terus bergabung dengan FA, Bapak Ibu. Satu komunitas rohani yang akan membantu kita untuk lebih bertumbuh. Satu komunitas rohani akan membantu kita untuk saling jaga. Karena sekarang ini firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan, berkeliling, mengau-ngau, mengintai. Siapa yang bisa diterkamnya? Kalau kita tidak berawas-awas, berhati-hati, waspada, saling jaga, kita bisa jatuh. Kalau kita jatuh, lalu kita segera sadar dan datang berbalik kepada Tuhan, udah puji Tuhan banget. Tuhan pasti tetap terima Bapak Ibu, Tuhan gak pernah tolak. Tapi sering kali orang jatuh, lalu dihakimi oleh temannya sendiri gitu, akhirnya malah meninggalkan Tuhan. Mari kita berhati-hati dengan hal ini. Itu sebabnya kenapa kita harus jadi murid yang taat dan setia. Kemudian sebagai murid, kita juga harus berakar dengan kuat, gak setengah-setengah. Banyak orang itu senangnya jadi murid paruh waktu. Kalau orang kerja ada istilahnya freelance, betul ya? Part time. Jadi pokoknya satu waktu kerja, satu waktu enggak gitu. Kalau orang kerja kan kayak gitu. Nah, ada juga orang berpikir menjadi murid Yesus itu bisa seperti itu. Kenapa? Karena hanya melakukan satu ajaran, taat kepada satu pengajaran Yesus, tetapi yang lain itu dia abaikan. Dia merasa sudah cukup, aku gak mencuri kok. Tetapi kemudian dia masih membenci orang lain, masih dendam. Aku kan gak membunuh. Tapi kemudian dia merasa masih boleh bohong. Allah boleh lah bohong-bohong dikit-dikit lah. Bohong putih, ada white lie. Ada dalam sebagai orang Kristen, pengikut Kristus ada bohong putih? Gak boleh, gak ada namanya bohong putih. Bohong ya bohong. Dosa itu mau besar mau kecil sama, dosa. Kita seringkali berusaha kompromi dengan hal ini. Ini namanya kan kita jadi murid yang part time tadi, paruh waktu. Dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat kita semua. Yakobus pasal 2 ayat 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Banyak kita ngerasa seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Aku udah benar kok, aku sudah ada di jalur yang benar. Aku sudah ikut firman Tuhan. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berzina. Tetapi kemudian kita gagal dalam penguasaan diri. Kemudian kita gagal. Kita tidak mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita menyimpan dendam, sakit hati. Pokoknya sampai kapanpun, apapun yang terjadi, aku gak mau ketemu dia. Aku benci. Padahal setiap kita menerima pengampunan dari Tuhan. Lalu kenapa kita yang sudah menerima pengampunan tidak mau memberikan pengampunan? Tidak mau melepaskan pengampunan? Mari hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda di tempat ini, kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ada masih di bagian ini,
berhenti menjadi murid pada waktu. Berhenti menjadi murid yang setengah-setengah. Karena orang yang suam-suam kuku, orang yang setengah-setengah, tidak panas, tidak dingin, itu gak bisa masuk surga. Gak ada tempatnya. Mengikut Tuhan itu kita harus jelas. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalau kita hitam maka kita jadi hitam, kalau kita putih ya harus betul-betul putih. Tidak ada area yang abu-abu, gak ada setengah-setengah. Karena contoh ya, Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, jelas kan? Ini perbedaan gender yang sangat jelas. Di sini aja kita katakan itu, laki-laki, perempuan. Tidak ada diciptakan yang setengah-setengah. Paham ya? Jadi gak ada laki-laki yang melambai, gak ada laki-laki perempuan yang gagah perkasa. Dalam konteks yang saya harap kita mengerti maksud saya gitu ya. Tetapi semuanya diciptakannya jelas. Demikian juga dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Harus jelas. Kalau kita berkata kita pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang benar. Kalau kita berkata murid Yesus, jadi murid yang sungguh-sungguh taat dan berakar kuat kepada firman, kepada pengajarannya. Dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31 di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam firman Tuhan enggak? Masih dalam kebenaran firman atau sudah melenceng? Sudah menyimpang? Kita pikir jalan kita ini masih lurus gitu ya, sesuai dengan jalur yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita. Tanpa kita sadari kita sudah melenceng. Ada satu peristiwa tapi saya pesawat gitu ya. Saya lupa dia dari negara mana, mau kemana, dari negara mana mau kemana, tetapi dia melintas. Saya teringat dengan cerita itu. Ini kisah nyata beberapa tahun yang lalu. Jadi dia melenceng hanya 1 derajat dari jalurnya, lalu mereka lewat di atas negara Uni Soviet pada waktu itu. Dan di sana aturan negara itu kalau ini pesawat asing langsung ditembak. Maka matilah satu pesawat itu penumpangnya. Karena melenceng hanya 1 derajat. Fatal akibatnya. Apalagi kalau kita Bapak Ibu melenceng dari kebenaran firman. Hati-hati dengan hidup kita sebagai murid Kristus. Sebelum kita memuridkan orang lain, menjadi guru itu berat tanggung jawabnya. Firman Tuhan berkata, kalau guru menyesatkan muridnya, kasih apa? Batu kilangan. Batu kilangan itu batunya gede banget, lalu cemplungin. Itu hukumannya untuk guru yang memberikan ajaran sesat. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh berakar dengan kuat, belajar dengan sungguh, taat melakukannya. Sebelum kita mengajarkan orang lain untuk menjadi murid Kristus. Kita harus betul-betul utuh di dalam Kristus. Kita harus betul-betul lengkap. Baru kita mengajar. Lalu kita berkata begini, berarti amanat itu bukan buat saya. Karena saya belum bisa mengajar. Saya belum utuh, belum lengkap. Di awal saya sudah katakan, suka gak suka, mau gak mau, itu merupakan tugas setiap orang Kristen. Amin. Kristen tahu artinya? Kristen tahu artinya? Kristen bukan sekedar agama. Banyak orang berkata Kristen itu artinya agama. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Sudahkah kita jadi pengikut Kristus? Coba tanya kiri kanannya. Sudah jadi pengikut Kristus belum? Ayo jujur, jujur.
Udah jadi pengikut Kristus belum? Atau masih yang setengah-setengah tadi? Yang iya, enggak. Jadinya iya, enggak gitu kan? Enggak jelas. Ya. Jikalau kita tetap di dalam firman-Nya, maka kita adalah murid Kristus. Masihkah kita berakar dengan kuat di dalam Kristus? Ini harus terus kita tanyakan di dalam diri kita. Atau sudahkah kita berakar dengan kuat di dalam Kristus? Karena tanpa firman itu, kita gak akan bisa memuridkan orang lain. Tanpa firman pun kita gak bisa hidup. Itu yang harus kita pahami. Amin. Tidak mudah menjadi seorang guru, tetapi ini merupakan tugas kita bersama. Itu sebabnya kita harus bangkit. Bangun dari ketiduran kita selama ini. Bangun dari kemalasan kita untuk memuridkan orang lain. Bangun dan bangkit dari kenyamanan kita selama ini untuk tidak memuridkan orang lain. Tapi kita harus bangkit menjadi murid Kristus. Itu tugas kita. Di tahun 2012, tadi pagi saya cerita di sini, jemaat yang hari ketawa-ketawa gitu. Karena menurut mereka lucu gitu ya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu nanti ngeliatnya lucu atau enggak. Tapi kalau saya sih miris mendengar cerita saya ini gitu, tahu cerita saya. Jadi tahun 2012 saya menjadi salah satu anggota MLM. Saya nggak sebut nama karena saya nggak di endorse. Saya nggak dapat keuntungan apa, jadi saya nggak usah sebut nama gitu ya. Nggak ya, bercanda. Jadi saya menjadi anggota satu MLM, sebenarnya produknya kecantikan tapi dia punya satu produk khusus yang katanya dapat menurunkan berat badan. Lalu pada waktu itu upline saya bilang gini, ayo kita, dulu saya tinggal di Jakarta, jadi waktu itu saya masih di Jakarta, lalu dia bilang gini, ayo kita pergi ke Istora Senayan gitu kan. Jadi di Istora Senayan itu kalau hari Sabtu pagi, pokoknya weekend, sebenarnya weekend itu mulai Jumat sore sampai dengan Minggu sore gitu tuh rame. Lalu Sabtu pagi, Minggu pagi itu juga rame, orang banyak jogging, olahraga gitu ya. Jadi dia bilang ini kesempatan kita promosi, kita sebar flyer, kita sebar brosur gitu. Lalu kami ada beberapa orang, kami sepakat. Pagi-pagi kami kumpul di Istora dengan semangat 45 gitu kan ya, demi naik level waktu itu kan. Kalau MLM kan gitu. Kami sudah bawa flyernya, bawa brosurnya, bawa sampelnya juga kalau ada yang mau nyoba produknya gitu. Lalu kami datang menjumpai orang-orang dan bicara, memperkenalkan produk ini. Lalu waktu itu saya ketemu dengan satu bapak, ngomongnya sederhana aja gitu, tapi itu nancep gitu. Dia cuma bilang gini, Mbak, kalian menawarkan produk yang menurunkan berat badan, untuk mengontrol berat badan, dia bilang gitu. Tapi kalian gak ada yang langsing, dia bilang gitu. Bapak Ibu ketawa juga ya. Rasanya saya waktu itu badan saya lebih berisi dari ini gitu ya, karena anaknya masih kecil. Biasa kan kalau ibu-ibu melahirkan kan agak bohai gitu ya. Jadi dalam hati saya graus ya gitu, ini bapak gitu kan. Tapi kalau saya renungkan hari ini, waktu itu saya kesel gitu ya, tapi kalau saya sekarang bisa ketawa gitu. Gimana caranya gitu kan, harusnya kalau kami menawarkan produk yang melangsingkan tubuh, yang menawarkan ini kan badannya iya kayak gitar gitulah ya, langsing gitu kan. Ini enggak. Lalu bagaimana orang bisa percaya bahwa produk ini memang akan berhasil gitu kan, mengurangi berat, untuk mengontrol berat tubuh badan gitu kan. Siapa yang mau percaya gitu. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita bersaksi melalui media sosial, statusnya selalu rohani, ayat firman Tuhan, status WhatsApp, status di Facebook, status Instagram, status di KakaoTalk, apalagi, semua selalu rohani. Tetapi ketika kita, cara ngomongnya,
sikapnya, tindakannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, kira-kira orang mau gak datang kepada Tuhan? Kira-kira orang tertarik gak menjadi pengikut Kristus? Gak bakalan. Kesaksian yang paling efektif adalah ketika kita bersaksi melalui tindakan, melalui perbuatan. Itu jauh lebih efektif daripada mulut kita ngomong, ayo percaya pada Yesus. Kita gak ngomong percaya pada Yesus pun, tapi mereka akan tertarik. Mereka akan bilang, oh ternyata begini ya orang Kristen. Ternyata seperti ini ya pengikut Tuhan itu. Kalau gitu kami maulah ikut. Gitu. Tapi kalau kita tidak mencerminkan karakter Kristus, mencerminkan apa yang firman Tuhan ajarkan, orang gak akan mau datang. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, 2 Korintus pasal 3 ayat 3, kamu adalah karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Setiap orang Kristen, setiap pengikut Kristus adalah surat Kristus. Surat terbuka yang bisa dibaca semua orang, bisa dilihat semua orang. Itu sebabnya kita sebagai pengikut Kristus, hidup kita ini dilihat semua orang, dilihat lingkungan kita. Di tengah-tengah keluarga, kalau masih ada yang suami, istri atau anaknya belum bertobat. Tapi kalau kita yang katanya pengikut Kristus, tidak menunjukkan pertobatan yang sungguh-sungguh, jangan mimpi mereka mau bertobat. Harus kita dulu yang menunjukkan. Seberapa banyak orang yang berdoa untuk keluarga, anggota keluarganya yang belum kenal Yesus. Kemudian mereka mengalami pertobatan karena melihat perubahan hidup orang yang berdoa tadi. Nggak akan ada yang mau ngomong rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi mulutnya masih kotor. Perkataan-perkataan kalau ngomong isi kloset keluar, isi kebun binatang keluar, kalau ngomong sama anak, keluarlah itu, isi kebun binatang. Lalu kalau misalnya tiba-tiba anaknya jadi gitu ya, kayak yang itu gimana? Saya kemarin mendapat satu pengertian begini. Seringkali ketika satu orang tua ngomong sama anaknya, nyebutin anaknya dengan misalnya gitu ya, tadilah dengan nama-nama binatang gitu. Memang dia secara fisik tidak jadi seperti itu. Tapi perhatikan sifatnya berubah mengikuti binatang ini sering-sering disebut-sebut tadi. Karena kenapa? Mulut ini berkuasa. Mari kita hati-hati ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita. Ketika saya dapat pengertian ini, saya jadi takut sendiri gitu. Karena kenapa? Banyak orang di lingkungan tetangga-tetangga itu ada beberapa orang tua yang kalau marah sama anaknya itu, anaknya itu dinamain nama-nama binatang tadi gitu. Dan pada akhirnya saya perhatikan, saya mengamati sifat anak tadi ada yang ditiru dari binatang itu. Masa iya Bapak Ibu anaknya mau jadi kayak begitu? Jadi kalau masih ada hari ini kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Anak kita tidak akan bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan kalau orang tuanya belum takut akan Tuhan. Orang tua kita untuk anak-anak yang mungkin sudah kenal Kristus tapi orang tuanya belum, tunjukkan perubahan hidup kalian sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu akan menarik orang tua untuk datang kepada Tuhan, sehingga seisi rumah itu dimenangkan bagi Kristus. Amin. Mari kita bertobat, dimulai dari kita dulu. Muhammad Gandhi pernah berkata dalam satu wawancara, dia berkata, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Dia berkata kalau semua orang Kristen itu bersikap, bertindak, berbuat seperti isi firman Tuhan, seluruh India akan jadi Kristen.
Itu perkataan dari tokoh dunia ini. Dia mempelajari Alkitab. Dia belajar tentang isi Alkitab ini. Dan dia mengagumi Yesus. Tapi dia tidak pernah mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena kecewa dengan orang Kristen itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berhati-hati dan berawas-awas. Jangan sampai kita yang menghalangi orang datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang menjadi batu sandungan untuk orang datang kepada Tuhan. Mereka tadinya tertarik datang kepada Yesus, tetapi akhirnya menjadi kecewa karena hidup kita yang tidak mencerminkan sebagai murid Yesus. Amin. Menjadi seorang murid artinya hidup kita harus jadi berkat. Membawa damai. Kehadiran kita dimanapun itu membuat orang sukacita. Orang senang gitu ya. Bukan berarti kalau kita datang lalu jadi rusuh, jadi ribut. Belum kita datang, suasana masih tenang, masih aman. Begitu kita nongol di situ, begitu kita muncul, berantem. Ini kita harus bertobat. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Waktu kita masih diem, orang masih ketawa-ketawa. Begitu kita ngomong, orang sakit hati. Pernah kan ketemu dengan orang kayak gitu kan? Mari kita bertobat Bapak Ibu. Mari kita bangkit dulu. Kita dulu yang betul-betul jadi murid Kristus. Dengan cara apa tadi? Kita taat dan berakar dengan kuat kepada kebenaran firman. Karena firman itu yang akan mengubahkan hidup kita. Firman itu akan membaharui. Firman itu yang akan membuat karakter kita itu berubah. Tadinya suka bohong jadi jujur. Tadinya julid. Enggak lagi gitu ya. Tadinya kita kemana-mana kita mungkin mulut kita ini kalau ngomong tajam, pedas. Tapi ketika kita semakin dekat dengan Kristus, diubahkan. Perkataan kita menjadi perkataan yang membawa berkat bagi banyak orang. Kita dicari orang. Kita disenangi orang. Dan bukan kitanya yang disukai orang. Tapi orang akan melihat Yesus di dalam kita. Amin. Amin. Siap menjadi murid Yesus? Siap menjadi murid Yesus? Mari bangkit dan bersinar terus untuk menjadi murid Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan pujian yang kita katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Biar hidup kita disempurnakan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan karakter kita diubahkan menjadi semakin seperti Yesus. Mari jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri bersama. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan
kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan di sore hari ini Bapa, yang mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan, agar setiap kami sungguh-sungguh menjadi murid yang taat kepada Engkau, berakar dengan kuat pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, Guru Agung kami. Kami mau belajar kepada firman-Mu itu Bapa. Kami mau belajar kepada Engkau Tuhan Yesus, agar karakter kami yang buruk diubahkan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Agar kami memiliki karakter Kristus dalam hidup kami, sehingga Tuhan melalui perkataan kami, sikap, tindakan dan perbuatan kami ya Bapa, kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi geram dan terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada, memenangkan banyak jiwa untuk datang kepada Kristus, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan untuk diselamatkan dan dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan umat dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Itu menjadi rema dalam hidup mereka, berkata-kata Tuhan, mengajar mereka, mengingatkan mereka dimanapun mereka berada Bapa, untuk memiliki hidup yang selaras dengan kebenaran firman-Mu. Berkati umat dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dalam segala keberadaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar Bapa. Yang mengalami kebimbangan dan keraguan Tuhan berikan ketetapan hati Bapa. Tuntun umat-Mu berjalan lebih lagi bersama dengan Engkau di hari-hari kami yang semakin sulit ini. Kami percaya Tuhan berikan jalan keluar bagi kami. Tuhan akan membukakan semua jalan-jalan yang tertutup bagi kami. Kalau Tuhan sudah membukanya, tidak ada dapat yang menutup jalan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati umat dan jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk Bapak Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Andrew Tobing, beserta keluarganya. Tuhan berkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini lebih lagi. Memberkati hamba-Mu dalam keluarganya, pelayanan dan pekerjaannya Tuhan. Campur tangan dalam hidupnya lebih lagi. Dengan semua visi dan misi yang Tuhan taruh di hatinya Tuhan. Bersama dengan seluruh tim pengembalaan yang ada, pengerja yang ada Tuhan. Mereka boleh mengembangkan GBI Sutomo Tower lebih lagi dari hari-hari ini Tuhan. Gereja-Mu ini boleh berkembang menjadi besar Bapa, menjadi tanda dan alamat untuk orang mencari Tuhan di lingkungan ini Tuhan, menjadi rumah doa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan seluruh program dan rencana dari GBI Sutomo Tower. Tuhan tolong supaya ini berhasil mereka lakukan, mereka kerjakan Bapa. Semua hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan sore hari Tuhan berkati, curahkan berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dan terus bersyukur. Dan sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Tangan Tuhan yang kuat menopang mereka. Dan di sore hari ini Tuhan menjelang malam nanti, bahkan dalam waktu istirahat kami mau beristirahat dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan Tuhan saja itu menjadi kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan di tempat yang maha tinggi. Bagi Engkau saja Tuhan dan Raja kami, Guru Agung kami, Allah yang menjadi gunung batu perlindungan dan sumber kuat kami. Kami mempersembahkan ibadah ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kami mengagungkan Engkau lebih dari segalanya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Mari saudara-saudara yang kekasih, para saleh-saleh Kristus, arahkan hatimu dan pandanganmu pada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha pada kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan yang datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali dalam. Puji
Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 14 Mei 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Asher yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edward atau nomor HP 0821 6418 3867 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. 5. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia dapat mengikuti training Departemen Musik setiap hari Jumat pukul 15 WIB di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 2286 228 dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 986 776 2288. Informasi rekening dapat dilihat di papan pengumuman. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower serta tidak makan di dalam ruangan ibadah. Mari bersama-sama menjaga kebersihan rumah Tuhan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan dalam satu sesi yaitu pukul 10.30 WIB bertepat pada tanggal 18 Mei 2023 bertempat di ruangan ini. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekadar sekali lagi untuk mengingatkan bagi kita semua pada hari Kamis ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan dalam satu sesi ibadah yaitu pada pukul 10.30 di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita. Sampai berjumpa minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan boleh menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang